As-salisu di poin yang ketiga, ayatakhallaqa bizuhdi fid dunya. Seorang alim itu harus takhallaqa bizuhdi. Jadi dia harus menampakkan akhlak atau harus berakhlak dengan akhlak ya zuhud. Zuhud ini adalah masalah hati. Dan perlu kita pahami, para ulama itu mereka memasukkan pembahasan tentang akhlak, termasuk di dalamnya di situ adalah terkait dengan tasawuf. Kenapa akhlak dengan tasawuf ini selalu dibahas di dalam pembahasan yang terkait dengan raqaiq, terkait dengan kelembutan hati? Karena memang pada faktanya akhlak itu adalah merupakan sifat dhahir yang terpancar dari dalam hati. Orang yang menampakkan akhlak yang baik itu tidak bisa dilepaskan dari apa yang ada dalam dirinya. Dan akhlak itu selain memang merupakan sifat yang melekat pada amal, akhlak itu juga merupakan cerminan atau surah yang ada di luar yang bisa kita lihat. Dan surah yang ada di luar yang bisa kita lihat itu sebenarnya adalah memindahkan apa yang ada dalam diri kita. Apa yang ada di dalam hati kita. Makanya di dalam pembahasan manahij azhariyah, pembahasan tentang ilmu tasawuf dan ilmu akhlak itu menjadi bagian dari satu pembahasan masuk di dalam bagian ilmu yang ketiga, yaitu jadi bagian dari pembahasan tentang ulumul maqasid yang ketiga. Jadi selain akidah, kemudian di situ ada fikih, maka yang ketiga adalah akhlak dan tasawuf. Ya, akhlak dan tasawuf. Nah, ini. Jadi oleh karena itu seorang alim di sini dia harus menampakkan sifat zuhud itu dari dalam diri, tetapi penampakan zuhud itu ada di luar. Ya, ada di luar. Ada di luar, maksudnya kelihatan. Itu yang disebut ayatakhallaqa bizuhdi fid dunya. Jadi zuhud itu bukan mengharamkan yang halal. Kata Nabi, laisa zuhadu man haramal halala. Orang yang zuhud itu bukan orang yang mengharamkan yang halal dalam hadis Tirmidzi. Wa innamaz zuhadu man yasiku bima indallah. Orang zuhud itu adalah orang yang lebih yakin dengan apa yang ada di dalam genggaman Allah. Itu orang yang zuhud. Jadi orang zuhud itu mulai dari hati. Ya, mulai dari dalam hatinya. Dia boleh menampakkan katakanlah sesuatu yang menurut orang lain mungkin tidak kelihatan. Zuhud itu tidak selalu harus kumel, ya, kotor, tidak. Tapi orang zuhud itu adalah orang yang di dalam hatinya dia tidak ada yang memberatkan dari dunia ini. Itu yang disebut dengan zuhud. Jadi dia boleh menikmati kenikmatan dunia, tetapi itu tidak dimasukkan di dalam hatinya. Bahkan ketika dia mendapatkan privilege, ya, keistimewaan-keistimewaan, maka dia tidak kemudian menjadikan dirinya tunduk kepada keistimewaan-keistimewaan tadi. Itu yang namanya zuhud. Sebaliknya orang yang tidak zuhud itu aji mumpung, apa saja yang ada di hadapannya disikat. Ya. Sehingga dia akhirnya diperbudak oleh dunia. Nah, ini tidak boleh. Orang alim dia tidak boleh diperbudak oleh dunia, tetapi sebaliknya dunia itu harus dia kendalikan, dunia itu harus dia kontrol, ya. Kemudian di sini disebutkan wattaqallul minha.
Orang alim itu harus taqallul minha, harus menyedikitkan minha dari dunia tadi. Biqadril imkani, ya, dengan kadar yang mungkin. Alladzi la yadurru binafsihi, yang tidak membahayakan dirinya, au bi'iyalihi, atau keluarganya. Makanya orang yang zuhud itu yang penting apa yang menjadi kebutuhan dia selesai sudah. Apa yang menjadi kebutuhan keluarganya selesai sudah. Mau nyekolahkan anak bisa, mau ya misalnya sudah. Itu batasan-batasan yang tadi yang disebut dengan taqallul. Ya. Ala qadril imkan, istilahnya yang memungkinkan saja. Tidak harus berlebih tapi cukup. Ini ya, tapi cukup. Fa inna ma yuhtaju ilaihi, karena apa yang dibutuhkan kepadanya, lidzalika, untuk itu, alal wajhil mu'tadili. Jadi yang dibutuhkan itu alal wajhil mu'tadil, dalam bentuk yang mu'tadil. Mu'tadil itu yang sedang-sedang saja. Tidak berlebih, ya. Dia sedang saja atau normal saja. Minal qanaati, ya. Laisa yu'addu minad dunya. Jadi karena qanaah, dia qanaah dengan apa yang dia terima tadi. Bahkan maaf ya, kalau kita lihat hari ini bagaimana saudara-saudara kita di Gaza ya, yang begitu luar biasa, mereka diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa ya. Mereka itu bisa hidup apa adanya. Subhanallah. Ada orang yang sudah tua sekali, ketika ditanya, bagaimana Anda bisa hidup? Listrik tidak ada, air tidak ada, ya, makanan tidak ada. Jawabannya singkat saja. Ya, Allah katanya. Ya, Allah, kami punya Allah. Allah war-Razzaq. Ya, Allah itu adalah zat yang memberi rezeki. Bagi Allah mudah. Ya. Jadi subhanallah, luar biasa. Ketika mereka diuji dengan berbagai macam kesulitan, ya, mereka hidup di tenda-tenda pengungsian, rumah-rumah mereka dibombardir. Mereka kemarin ada yang kembali setelah hudnah, ya, setelah gencatan senjata, kembali ke rumah mereka. Mereka masih bisa makan di bawah runtuhan rumahnya dan enjoy saja. Subhanallah. Dan mereka mengucapkan alhamdulillah. Qulil alhamdulillah, katakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala kulli halin wa ni'mah. Alhamdulillah. Masya Allah. Akidah ini, qanaah ini. Jadi orang itu bisa qanaah karena dia punya keyakinan pada qada dan qadar. Ya. Punya keyakinan pada apa? Qada dan qadar. Apapun yang dia terima, itu dia selalu husnudzon kepada Allah. Dia tidak pernah suudzon kepada Allah. Ya, berbaik sangka kepada Allah. Dan dia selalu yakin di balik semua kesulitan itu fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Dia selalu yakin ada kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan setelah ini. Subhanallah.